Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai domain dan rank suatu fungsi. Namun sebelum kita membahasnya, tidak lupa saya mengingatkan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu, tentunya agar tidak ketinggalan dan juga untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai domain, di mana domain fungsi secara umum itu adalah X anggota bilangan real, kecuali itu untuk fungsi rasional dan fungsi irasional, di mana fungsi rasional itu, domain itu tidak boleh sama dengan 0 penyebutnya. Sedangkan untuk fungsi irasional, fungsi yang di dalam akar ini dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian untuk rank fungsi secara umum itu adalah Y anggota bilangan real. Kecuali di sini untuk fungsi rasional dan fungsi irasional. Nah, untuk fungsi rasional itu ranknya yaitu Y tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi irasional, Y-nya itu dia lebih besar sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk menentukan domain dan ranknya. Contoh yang pertama, tentukan domain dari fungsi fx sama dengan 2x min 3 dibagi dengan 4 min x. Nah, ini adalah fungsi rasional. Maka syarat domainnya itu tadi gimana? Penyebutnya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Maka 4 min x dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian ini min x tidak boleh sama dengan min 4. Berarti x-nya itu tidak boleh sama dengan 4. Nah, kemudian jadi kesimpulannya domainnya atau kita simbolkan dengan df yaitu x di mana x itu tidak boleh sama dengan 4 dan x itu adalah anggota bilangan real. Nah, ini merupakan domain dari fungsi x yang ditanyakan. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Untuk contoh nomor 2, tentukan domain dari fungsi yaitu akar x kuadrat min x min 6. Nah, kita tahu bahwa syarat domain dari fungsi irasional itu adalah bilangan yang di dalam bentuk akar ini ya, x kuadrat fungsi dalam bentuk akar ini dia harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita sama dengankan 0 dulu. Kita sama dengankan 0, kemudian kita faktorkan nih. Jadi x min 3 sama x plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh x min 3 sama dengan 0 atau x plus 2 itu sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan 3 atau x-nya itu sama dengan min 2. Nah, karena di sini itu adalah fungsi kuadrat, maka kita harus membuat yang namanya garis bilangan. Di mana 3 dan min 2-nya kita letakkan. Di sini min 2, kemudian di sini 3. Nah, setelah meletakkan titiknya, kemudian kita uji titik, kita ambil sembarang bilangan. Misalkan kita ambil 0. 0 itu kan letaknya di sini nih, di antara min 2 sama 3. Kita masukkan ke sini. Ketika kita masukkan 0, ini kan 0 dikurangi 0 dikurangi 6. Hasilnya adalah min 6. Dia negatif. Berarti daerah sini tuh negatif. Berarti di sini positif, di sini positif. Nah, yang diinginkan apa? Yang diinginkan itu adalah daerah yang positif, karena di sini harus lebih dari sama dengan 0. Maka daerahnya yang ini. Nah, sehingga dapat kita simpulkan domain dari fungsi tersebut itu adalah x di mana x-nya itu kurang dari sama dengan min 2 atau x-nya itu lebih besar sama dengan 3 dan x adalah anggota bilangan real. Oke, jika sudah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk nomor 3, tentukan domain dari fungsi x sama dengan
akar dari X plus 5 dibagi dengan 2 min X. Nah, di sini ingat, dia campuran antara fungsi irasional dan rasional. Karena dia bentuk akar, yaitu syarat domainnya gimana tadi? Syaratnya dari domainnya itu bilangan dalam bentuk akar, ya, X plus 5 per 2 min X, dia harus lebih dari sama dengan 0. Nah, namun di sini itu bentuk rasional. Kalau bentuk rasional gimana? Penyebutnya ini dia tidak boleh sama dengan 0. Maka 2 min X itu dia tidak boleh sama dengan 0. Atau min X itu tidak boleh sama dengan min 2. X tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini untuk X yang pertama. Untuk X yang kedua berapa? Dari pembilangnya nih. X plus 5 kita sama dengan 0 aja. Berarti X plus 5 itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5. Nah, setelah itu kita buat yang namanya garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Kemudian ini ada min 5. Maka bulatannya penuh karena dia sama dengan. Untuk 2 berarti dia bolong karena tidak boleh sama dengan 2. Berarti ini min 5, ini 2. Sekarang kita uji titik. Jika kita masukkan 0 ke sini, apa nih? Berarti yang atas positif, yang bawah positif. Berarti ini daerahnya positif. Oke. Kemudian jika kita masukkan 10, dia pasti akan negatif. Di sini juga negatif. Nah, yang diinginkan itu daerah yang positif, berarti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa domainnya itu adalah X, di mana X itu kurang dari 2 dan lebih besar sama dengan min 5, dan X itu adalah anggota bilangan real. Nah, ini untuk domainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Agar fungsi fx dari akar dari 3 min x dibagi dengan x kuadrat plus 3x min 10 terdefinisi dalam daerah asalnya, maka daerah asal dari fungsi f adalah, oke, sekarang berarti kita mencari dulu domainnya. Oke, karena daerah asal itu nama lainnya adalah domain. Sekarang kita tuliskan syarat dari domainnya. Jadi syarat domainnya itu 3 min x per x kuadrat plus 3x min 10 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang ini kan fungsi apa? Fungsi rasional. Maka apa? Di sini penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 3x min 10 itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan nih. Berarti x plus 5 x min 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Maka x plus 5 itu dia tidak boleh sama dengan 0, atau x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan min 5, atau x tidak boleh sama dengan min 2. Nah, setelah itu sekarang pembilangnya. Pembilangnya itu kita sama dengan 0. Untuk pembilangnya 3 min x kita sama dengan 0. Berarti kan min x sama dengan min 3. Sehingga kita peroleh x sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh ketiga nilai x-nya, kemudian kita buat yang namanya garis bilangan. Kita letakkan titik-titiknya pada garis bilangan. Di situ ada min 5, ada min 2, ada 3. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik. Kita uji 0. 0 kita masukkan ke sini. Hasilnya itu adalah yang atas positif, yang bawah negatif, berarti negatif. Berarti daerah sini itu negatif. Kemudian kita uji lagi. Misal kita ambil 10. Jika kita substitusikan ke sini 10, yang atas kan jadi negatif, yang bawah itu jadi positif. Berarti di sini daerahnya adalah negatif dibagi positif itu adalah negatif.
Nah, kemudian jika kita ambil antara min 2 sampai min 5 itu berapa? Misal kita ambil min 4, berarti kan yang atas jadi positif. 3 min 4 jadi 7. Kemudian yang bawah ini jadi 16 dikurangi dengan 12 dikurangi dengan 10. Sehingga diperoleh negatif apa positif nih? Negatif. Berarti positif dibagi negatif itu adalah negatif. Nah, kemudian jika kita menguji coba dia negatif, misal negatif 10, yang atas kan jadinya positif, yang bawah itu jadinya positif, berarti ini positif. Nah, yang diinginkan itu adalah yang lebih besar, berarti kita ambil daerah yang positif. Berarti yang mana nih? Yang ini. Jadi kesimpulannya itu domainnya sama dengan X, di mana X itu kurang dari min 5, dan X adalah anggota bilangan real. Oke. Jadi, jika ada X3 seperti ini, jadi untuk amannya teman-teman itu selalu lakukan uji di setiap ruasnya. Jadi, jangan di salah satu ruas aja. Kemudian kita lanjut ke contoh yang terakhir. Untuk soal nomor 5, jika Fx itu sama dengan 1 per X min 1, dan Gx itu adalah akar X, maka daerah asal dan daerah hasil dari G bunderan F dari X adalah, ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengikuti pembelajaran selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih.